Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewi Sekarwangi dengan NIM 21081061106. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih biogenetika, apa sih hibernasi, dan apa itu estivasi. Untuk penjelasan berikutnya, stay tune ya. Selamat menikmati. Sebelum masuk ke bioenergetika, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu bioenergi. Bioenergi merupakan sebuah proses biokimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup dengan mengubah makanan menjadi energi yang akan dimanfaatkan oleh hewan untuk keberlangsungan hidupnya, seperti berlari, mencari makan, berkembang biak, dan lain-lain. Maka dari itu, seluruh makhluk hidup khususnya hewan memerlukan makanan untuk mendapatkan energi agar bisa bertahan hidup. Contohnya singa. Singa memangsa makanannya agar singa dapat melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Makanan yang dimakan oleh singa dicerna oleh sistem pencernaan tubuh singa sehingga terpecahlah nutrisi-nutrisi yang akan diedarkan ke seluruh sel yang ada di tubuh singa untuk diubah menjadi energi. Energi inilah yang digunakan oleh singa untuk beraktivitas, untuk berinteraksi dengan kelompoknya, untuk melindungi kawanannya dari predator, untuk pemburuan, untuk melakukan perkawinan, dan lain-lain. Ketika singa tidak memperoleh makanan dalam jangka waktu yang panjang, maka singa akan lemas. Lemas merupakan salah satu respon tubuh ketika tidak adanya bahan makanan untuk diubah menjadi energi. Maka respon tubuh yang dihasilkan berupa lemas, tidak berdaya, sehingga singa tidak mampu untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Singa tidak memiliki energi untuk berinteraksi dengan kelompoknya, singa tidak memiliki energi untuk mencari makanan, singa tidak memiliki energi untuk mengambil minum, singa tidak memiliki energi untuk melakukan perkawinan, dan lain-lain. Apabila hal itu terjadi dalam jangka waktu yang lama dan secara terus-menerus, maka singa itu akan mati. Jadi, bioenergi merupakan proses biokimia di mana makanan akan diubah menjadi energi yang akan dimanfaatkan oleh hewan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang keberlangsungan hidupnya. Lalu, apa itu bioenergetika? Bioenergetika adalah ilmu yang mempelajari tentang keseimbangan antara asupan makanan dan pemanfaatan energi oleh hewan untuk berbagai proses kelangsungan hidup. Misalnya osmoregulasi, pencernaan, sistem gerak, sintesis jaringan, dan proses kehilangan energi melalui berbagai sumber seperti panas, feses, urin, dan gas yang keluar. Jadi, kalau bioenergi itu proses biokimia dalam merubah makanan menjadi energi, sedangkan bioenergetika itu proses keseimbangan antara makanan yang dimakan oleh suatu hewan dengan transformasi energi yang didapatkan sehingga mempengaruhi tingkah laku hewan, pola makan hewan, ukuran tubuh hewan, dan lingkungan tempat tinggal hewan. Contohnya yaitu anaconda.
Anaconda merupakan salah satu jenis ular yang mampu memakan mangsanya yang ukurannya itu lebih besar dari ukuran tubuhnya, seperti kancil, anak badak, anak gajah, dan lain-lain. Anaconda ini memiliki kemampuan untuk menelan secara keseluruhan mangsanya, sehingga terjadi perubahan yang signifikan dalam bentuk tubuhnya. Ketika anaconda sudah makan dalam jumlah yang banyak, maka anaconda akan tidur dalam jangka waktu yang lama di tempat yang lembab, tidak terlalu terkena sinar matahari, jarang dilalui oleh manusia. Ketika anaconda ini sudah makan, sudah kenyang, kemudian ada mangsa nih lewat di depannya, gak akan dimakan lagi karena anacondanya sudah kenyang, cenderung pasif dan akan tidur dalam jangka waktu yang lama. Ini merupakan salah satu contoh bioenergetika di mana asupan makanan yang dimakan oleh hewan akan mempengaruhi tingkah laku dari hewan tersebut. Anaconda yang tadinya aktif dalam memburu, bergerak ke sana kemari, kemudian menjadi pasif yaitu tidur dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang tadinya ukuran tubuhnya tidak terlalu besar menjadi besar menyesuaikan bentuk mangsanya. Yang tadinya hidup atau beraktivitas di lingkungan yang panas, ketika dia tidur inginnya di tempat yang lembab yang tidak terkena sinar matahari. Jadi terjadi perubahan pada tingkah laku, ukuran, dan lingkungan hidupnya. Lalu, apa itu BMR dan SMR? BMR atau basal metabolic rate merupakan kebutuhan kalori minimal yang dibutuhkan hewan untuk bertahan hidup pada kondisi tubuh sedang istirahat tanpa melakukan kegiatan apapun. Ketika kalori yang diperlukan atau yang diperoleh dari tubuh hewan itu kurang dari batas normal, maka tubuh akan menstimulus untuk mencari makan kembali. Sedangkan SMR atau standar metabolic rate merupakan kebutuhan kalori minimal yang dibutuhkan hewan untuk bertahan hidup pada saat kondisi tubuh sedang beristirahat dalam suatu kondisi lingkungan tertentu atau suhu ekstrim. Jadi kalau BMR itu batas kalori yang dibutuhkan ketika hewan tidak melakukan apa-apa. Kalau SMR yaitu batas kalori yang dibutuhkan oleh hewan ketika terjadinya suhu ekstrim. Bisa panas yang terlalu tinggi atau dingin yang terlalu dingin. Nah, biasanya ketika akan terjadi kondisi suhu ekstrim, hewan akan memperbanyak porsi makannya berkali-kali lipat dari biasanya, sehingga tubuh akan memproses menjadi cadangan energi berupa tumpukan glukosa. Ketika saat musim dingin, hewan tersebut tidak mencari makan, hewan tersebut tidak akan kekurangan energi karena cadangan-cadangan glukosanya ini akan diubah, akan ditarik kembali, akan dipecah kembali menjadi energi, sehingga ketika ada musim dingin hewan tidak aktif tapi tubuhnya tetap memperoleh energi dari cadangan makanan yang ada di dalam tubuhnya. Maka dari itu, faktor yang mempengaruhi metabolisme yaitu ada 2, ukuran dan aktivitas. Semakin besar ukurannya, maka aktivitas yang dilakukan hewan tersebut cenderung lebih sedikit. Karena ketika tubuhnya besar, otomatis memerlukan energi yang banyak untuk bergerak. Contohnya, aktivitas kuda Nil lebih sedikit dibandingkan aktivitas kancil. Kuda Nil memiliki tubuh yang besar dan berat. Jadi ketika dia ingin bergerak,
maka memerlukan energi yang cukup banyak untuk menggerakkan tubuhnya. Berjalan saja memerlukan energi yang lumayan banyak. Makanya jarang kan melihat Kurdanil lari. Seringnya melihat Kurdanil berendam atau duduk gitu. Jarang melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Dibandingkan dengan kancil, gerak Kurdanil ini lebih lambat. Kancil itu kan hewan yang sangat lincah, tubuhnya pun kecil, jadi mempengaruhi gerakannya. Dia bebas bergerak dengan lincah ke sana kemari karena energi yang dibutuhkan ketika bergerak itu tidak terlalu besar sehingga dia dapat bebas bergerak. Dibandingkan kuda yang tadi ketika ingin berjalan pun membutuhkan energi yang banyak. Kalau kancil karena tubuhnya kecil, maka energi yang diperlukan sedikit. Itulah faktor yang mempengaruhi bagaimana ukuran tubuh itu dapat mempengaruhi aktivitas hewan. Lalu, apa itu hibernasi dan estivasi? Hibernasi adalah kondisi ketidakaktifan hewan dan penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernafasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolisme yang rendah. Biasanya hibernasi ini terjadi pada musim dingin atau musim salju. Hewan sudah memiliki cara untuk menangani suhu ekstrim ini. Karena itu merupakan salah satu bentuk adaptasi hewan untuk bertahan hidup di lingkungannya. Contohnya, beruang. Beruang ketika sebelum musim salju datang, beruang akan memakan makanannya dengan porsi yang lebih banyak. Sehingga ketika karena asupan makanannya itu banyak, maka tubuh beruang ini akan lebih besar dan lebih lebat bulunya. Ketika masuk ke dalam musim salju atau musim dingin, beruang ini akan tidur hingga musim saljunya itu selesai. Namun, beruang itu masih dalam keadaan hidup meski dia tidak melakukan aktivitas biasanya. Dia tidur untuk mengurangi metabolisme yang ada di dalam tubuhnya sehingga energi yang dikeluarkan tidak banyak dan cadangan makanan yang ada di dalam tubuhnya itu cukup untuk menjadi bahan metabolisme hingga musim dingin berakhir. Jadi pada musim dingin, beruang itu tidak mencari makan, dia hanya tidur hingga musim dingin itu selesai. Sedangkan estivasi adalah kondisi ketidakaktifan hewan sebagai bentuk respon terhadap suhu lingkungan yang sangat panas. Hewan yang melakukan estivasi akan mengalami penurunan laju metabolisme di dalam tubuhnya agar dapat bertahan hidup tanpa makanan dan air. Contohnya yaitu siput atau bekicot. Hal ini dilakukan agar energi yang dikeluarkan bekicot itu lebih sedikit sehingga cairan yang ada di dalam tubuhnya pun masih tergolong banyak. Nah, estivasi dan hibernasi ini merupakan salah satu contoh dari SMR atau Standard Metabolic Rate, di mana kondisi metabolisme tubuh suatu hewan akan menurun ketika kondisi atau suhu di lingkungannya itu dalam keadaan yang tidak sesuai dengan tubuhnya. Bisa terlalu rendah tubuhnya atau bisa terlalu tinggi suhunya.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.